Hari ini kita akan belajar tentang menceritakan isi teks ulasan. Ini apa? Bilqis. Ini apa, guys? Guys. Gendis. Gendis, halo Gendis. Gendis. Ini nek nggak jawab, saya bingung nih. Jangan-jangan saya ngomong sendiri ya. Jawabnya enggak? Iya, Pak. Ada. Oke. Ini anggap saja novel ya. Ini anggap saja novel. Nah, ini saya akan bawa kalian membayangkan dulu. Ini adalah novel. Bayangkan ini adalah novel. Novel ini kalian baca. Novel ini kalian baca. Setelah kalian baca, kalian menemukan kelebihan dan kekurangan. Kalian menemukan kelebihan dan kekurangan. Kemudian kalian nyoba nulis. Nah, nyoba nulis. Kalian akan mencoba membuat teks ulasan. Kemarin kan strukturnya sudah bahwa yang paling atas itu adalah identitas buku. Kalian tulis nih identitas bukunya ada di halaman depan. Di sini ini adalah identitas buku. Kalian tulis judulnya, penulisnya, kemudian ISBN, penerbit, tahun terbit, ini ada semuanya di halaman pertama. Kemudian kalian bikin orientasi. Bagian orientasi, buku ini sudah dicetak berapa kali, buku ini mungkin peminatnya sangat banyak sekali dan sebagainya. Nah, itu orientasi. Kemudian kalian bikin kekurangan dan kelebihan. Kalian bikin sinopsis dari buku ini dulu. Sinopsis dulu kan urutannya identitas buku, kemudian orientasi, baru sinopsis. Kalian bikin sinopsis tentang buku ini. Buku ini isinya apa saja, itu sama dengan sinopsis. Kemudian setelah bikin sinopsis, kalian analisis buku ini. Kalian analisis buku ini, kelebihannya apa, kekurangannya apa, itu sama dengan analisis. Nah, setelah analisis, bagian yang paling akhir adalah evaluasi. Evaluasi itu apa? Rekomendasi buku ini layak atau tidak. Nah, setelah itu kan kalian tulis nih. Nah, yang kalian tulis itu adalah teks ulasan. Yang kalian tulis adalah teks ulasan. Nah, sekarang materinya menceritakan kembali isi teks ulasan. Berarti kalian bukan membaca buku ini untuk membuat teks ulasan, melainkan ada sebuah teks ulasan, kemudian kalian ceritakan kembali. Nah, itu yang dimaksud dengan menceritakan teks ulasan, bukan membuat teks ulasan. Nah, paham enggak bedanya? Paham enggak bedanya? Halo? Pada halaman 204 kemarin, pada halaman 204, nah ini pada halaman 204, ini adalah teks ulasan. Nah, ini adalah teks ulasan. Nah, menceritakan teks ulasan berarti menceritakan kembali teks ini. Nah, itu yang disebut dengan menceritakan teks ulasan. Nah, jadi bukan membuat ulasan. Oke. Nah, sekarang ada contoh menceritakan teks ulasan di halaman 207. Nah, di halaman 207 itu ada contoh menceritakan teks ulasan. Nah, saya minta kalian semua fokus ke buku tersebut. Kemudian saya minta salah satu dari kalian untuk membacakannya. Nah, kita belajar bersama. Ya. Barangkali ada yang sukarelawan mau membacakan? Siapa ini yang mau membacakan?
Yang tertarik baca-baca novel? Atau mungkin ada yang sudah pernah baca buku ini? Novel Ayah, karya Andre Hirata. Sudah pernah atau belum? Ada yang pernah atau belum semuanya? Saya sudah. Nah, berarti pas Sabira yang membacakannya. Sabira 10. Minta tolong Sabira untuk membacakannya. Karena kalau yang sudah baca, nanti kira-kira pas atau tidak teks ulasan ini. Pas atau tidak teks ulasan ini. Ya, coba. Sabira bacakan. Ya, silakan. Halaman berapa, Pak? Halaman 207. Halaman 207. Ya, semuanya baca ya, semuanya baca. Nanti dibacakan oleh Sabira, yang lain nyimak. Termasuk saya juga menyimak nanti. Novel Ayah karangan Andrea Hirata. Saya akan menceritakan ulasan mengenai novel Ayah yang dikarang oleh Andrea Hirata. Pada awalnya saya kurang tertarik dalam membaca novel. Akan tetapi novel ini memberi kesan yang berbeda, yaitu menarik untuk dibaca. Novel ini ditulis oleh Andrea Hirata selama 6 tahun. Itu yang membuat saya semakin tertarik untuk membacanya. Namun ternyata novel ini ditulis selama 6 tahun karena ia juga sibuk mengurusi terjemahan novel Laskar Pelangi ke berbagai bahasa asing lainnya. Saya terkesan oleh Andrea Hirata karena Andrea Hirata selalu membawa nama kampungnya Belitong sebagai latar cerita. Ia juga membuat Belitong terkenal karena novelnya yang berjudul Laskar Pelangi yang sekarang diterjemahkan ke dalam 45 bahasa asing. Jadi tidak ada yang bisa menahan kalian untuk membaca novel karangan Andrea Hirata. Novel ini menceritakan kehidupan ayah dan anak. Dimulai dari masa mudanya, tokoh yang bernama Sabari. Tokoh ini patut untuk diteladani walaupun dia begitu lugu. Sabari itu anak seorang guru bahasa Indonesia. Dia pandai juga membuat puisi. Tiap malam menjelang tidur, ayahnya selalu diminta untuk bercerita tentang keluarga langit dan melantunkan nyanyian untuk merayu awan. Sabari memiliki teman yang sangat setia kepadanya, yaitu Tamat, Kun, dan Toharun. Mereka setia kawan dalam mendukung temannya satu sama lain. Walaupun Sabari terkadang tidak mendengarkan pembicaraan temannya. Sabari juga merupakan tokoh yang setia. Dia mencintai seorang perempuan yang bernama Lena sejak SMA. Sampai-sampai dia hafal telah mencintai Lena selama beberapa tahun, bulan, minggu, jam, hingga menit. Awal Sabari terpesona dengan Lena adalah di saat ujian masuk SMA, yaitu pada saat Lena mengambil kertas jawaban ujian bahasa Indonesia Sabari. Setelah lulus SMA pun, Sabari tetap mencintai Lena. Kemanapun pergi, ia tidak lupa kepada Lena. Sabari pantang menyerah. Ia menyerah untuk tetap dekat dengan Lena. Ia bekerja di pabrik batako milik ayah Lena, Marconi. Sebaliknya, Lena merupakan orang yang keras kepala. Dia selalu membangkang omongan ayahnya. Ayahnya, Marconi, tidak ingin nasib anak-anaknya sepertinya yang tidak pernah mendengarkan perkataan ayahnya. Akhirnya dia malah gagal dan merasa menyesal di akhir karena tidak mendengarkan ayah. Lena tidak setia, gampang bosan, dan pelin-pelan. Cerita novel Ayah memang tergolong sederhana. Novel ini memiliki bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami pembaca. Ceritanya menyisipkan nilai-nilai budaya Indonesia. Selain itu, novel ini memiliki amanat yaitu jangan mengabaikan pembicaraan ayah. Seorang ayah akan berusaha untuk melakukan apapun demi kebaikan anaknya. Novel ini juga mengajarkan kita untuk selalu saling mendukung sahabat yang sedang dalam kesulitan. Mungkin pada awalnya novel ini kurang dapat dipahami karena alur ceritanya. Pada bagian depan novel ini, pada novel Ayah ini terdapat dua cerita yang tokohnya benar-benar berbeda. Apabila kita membacanya hingga belakang, cerita di novel ini menyatu dan kisah yang disambungkan itu mungkin bisa membuat kita tertawa karena tidak disangka-sangka ternyata si ini dan ayah si itu dan sebagainya. Saya pun membaca buku ini agak sering membolak-balik karena saya bingung dengan alur novel.
novelnya. Terima kasih, Sabira sudah membacakannya dengan baik. Ya, saya perhatikan setiap titik ya berhenti cukup lama, setiap koma juga berhenti sejenak. Nah, sudah habis satu saja. Oke. Oke. Yang tadi dibaca itu adalah menceritakan kembali teks ulasan. Nah, jadi teks ini itu sebenarnya ada ulasannya, sudah ada teks ulasan, kemudian dari teks ulasan itu diceritakan lagi. Nah, inilah hasil dari menceritakan lagi teks ulasan. Dimulai dari kalimat pertama, saya akan menceritakan ulasan mengenai novel Ayah. Itu sebenarnya adalah menceritakan kembali teks ulasan. Sudah ada teks ulasannya, diceritakan kembali teks ulasan tersebut. Oke. Walaupun sebenarnya menceritakan kembali teks ulasan, tetapi secara struktur itu harusnya sama. Secara struktur harusnya sama. Jadi tidak ada bagian yang dibuang, hanya saja nanti dalam menceritakan itu bahasanya diolah lagi dengan bahasa kalian. Itu seperti itu sebenarnya. Nah, coba kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan pada teks ulasan itu kan seharusnya ada identitas dari buku. Nah, identitas buku. Apakah di sini ada identitas bukunya? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ya, kita lebih ke tanya jawab ya. Ya, jangan diam ketika ditanya. Ini ada identitas bukunya atau tidak? Nama pengarang, tahun terbit, tebal buku, ada atau tidak? Aduh, diam-diam baik. Ada atau tidak? Dijawab saja. Ada. Ada. Di bagian mana yuk? Nih, yang namanya identitas buku itu yang begini nih. Ini identitas buku. Ini identitas buku. Cuma nama pengarang. Nah, berarti identitas buku kalau kita komentari ya, kalau kita komentari di sini itu identitas bukunya itu tidak diceritakan secara lengkap. Nah, yang ada itu hanya dituliskan nama pengarangnya. Nah, hanya nama pengarangnya saja. Jadi kalian misalkan baca teks ulasan. Nah, kalian ini dalam penceritaan kembali, ini kalian tidak menyebutkan judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, tapi kalian langsung ke pengarangnya saja. Nah, ini yang dilakukan oleh pengulas atau pencerita pada yang kalian baca tadi. Nah, tuh. Jadi sebenarnya walaupun menceritakan kembali itu harus banyak informasi yang disampaikan. Nah, ini untuk identitas bukunya hanya menyampaikan pengarangnya saja. Untuk bagian orientasi ada atau tidak? Orientasi? Diceritakan kembali tidak orientasi? Orientasi itu menyebutkan kalau buku itu dibuat berapa lama, kemudian buku itu telah dibahasakan ke dalam beberapa bahasa, misalnya. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Ada. Nah, jadi bagian ini gabungan dari paragraf 1 dan 2 itu menceritakan tentang orientasi. Nah, orientasinya diceritakan bahwa buku ini misalkan berbeda dari yang lain, bahwa buku ini ditulis selama 6 tahun, kemudian oh ternyata buku ini ditulis 6 tahun karena sibuk juga dengan menulis novel yang lain. Nah, itu dan seterusnya itu adalah bagian yang namanya orientasi, menceritakan keadaan buku itu atau keadaan pengarang. Nah, itu namanya bagian orientasi. Berarti kan kalau kita menceritakan kembali, ya identitas diceritakan, orientasi diceritakan, kemudian sinopsis. Ada nggak sinopsisnya di sini? Nah,
Sinopsis dimulai dari mana sampai mana? Tadi kan paragraf 1 dan 2 ini sudah orientasi. Kemudian bagian sinopsis. Sinopsis itu ringkasan. Sinopsis itu ringkasan. Sinopsis itu ringkasan. Dari mana sampai mana? Paragraf ketiga sudah masuk sinopsis belum? Paragraf ketiga sudah masuk sinopsis. Paragraf keempat masih lanjutan sinopsis? Iya. Ya. Kemudian paragraf kelima masih sinopsis atau bukan? Masih. Masih. Nah, jadi ketiga paragraf itu, paragraf 3, 4, dan 5 itu adalah sinopsisnya atau ringkasan daripada buku itu. Jadi kan menceritakan kembali juga ada sinopsisnya. Kemudian setelah ada sinopsis dilanjutkan dengan paragraf selanjutnya, paragraf ke-6 itu merupakan apa? Cerita novel Ayah memang tergolong sederhana. Novel ini memiliki bahasa yang sederhana. Nah, bagian ini namanya bagian apa? Namanya bagian Evaluasi, Pak. Evaluasi. Ya. Bagian evaluasi itu bisa merupakan kelebihan dan kekurangan, bisa juga merupakan referensi atau rekomendasi. Ini betul, ini adalah bagian evaluasi. Jadi namanya evaluasi kan menilai buku ini lebihnya di mana, kurangnya di mana. Kalau paragraf ke tadi kan 3, 4, 5, paragraf ke-6 itu bagian evaluasi. Yang dievaluasi itu tentang kelebihan atau tentang kekurangan. Analisis kelebihan atau kekurangan. Cerita novel ini memang tergolong sederhana. Novel ini memiliki bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami pembaca. Ceritanya menyisipkan nilai-nilai budaya. Selain itu, novel ini memiliki amanat, yaitu jangan mengabaikan pembicaraan ayah dan seterusnya. Itu termasuk bagian kelebihan atau kekurangan. Kelebihan atau kekurangan? Kelebihan. Bagian kelebihan, betul. Itu termasuk bagian kelebihan. Nah, kemudian paragraf yang terakhir itu paragraf ke-7. Mungkin pada awalnya novel ini kurang dapat dipahami karena alur ceritanya. Pada bagian depan novel Ayah ini terdapat dua cerita yang tokohnya benar-benar berbeda. Apabila kita membacanya hingga belakang, novel ini menyatu dan kisah yang disambung itu mungkin bisa membuat kita tertawa karena tidak disangka-sangka ternyata si ini adalah ayah si itu dan sebagainya. Saya pun membaca buku ini agak sering membolak-balik karena saya bingung dengan alur novel. Bagian ini termasuk bagian apa? Kelebihan atau kekurangan? Masih melanjutkan kelebihannya yang tadi atau justru membicarakan tentang kekurangan? Tentang apa? Kelebihan atau kekurangan? Almira? Halo Almira? Nabila Hanan? Halo. Ya, Sabira aja Sabira. Yo, Sabira. Ini yang tadi, yang terakhir itu tentang apa, Sabira? Masih kelebihan atau membicarakan kekurangan? Kekurangan, Pak. Kekurangan. Pada kalimat keberapa? Kalimat
pertama. Betul. Pada kalimat pertama itu sebenarnya sedang membicarakan kekurangan. Dan paragraf ini pada dasarnya itu membicarakan tentang kekurangan, tentang kritikan sebenarnya. Nah, namun sebagai pencerita yang baik, itu biasanya yang namanya kritikan itu kan tidak serta merta ya habis menunjukkan kekurangannya saja, tetapi kadang ya, pengkritik yang baik itu di samping menunjukkan kekurangannya juga ya, menunjukkan kelebihannya. Nah, inilah yang dilakukan oleh pencerita. Sebenarnya ini tuh pengen membahas tentang bahwa alurnya itu sulit dipahami, tetapi dia juga memberikan nilai positif juga, memberikan penilaian positif juga, bahwa ternyata kalau dibaca benar-benar itu ceritanya menarik. Ceritanya menarik, walaupun sebenarnya ini sedang ngomongin tentang kekurangan, bahwa alurnya itu bisa dibilang jelimet, alurnya jelimet, tetapi ujung-ujungnya ya menarik. Dia itu mau berkata seperti itu sebenarnya. Ya, itu tentang teks ulasan yang diceritakan kembali. Jadi kadang dalam menceritakan kembali itu kita tidak ada bagian-bagian yang tertinggal daripada teks aslinya. Ya, katakanlah teks ulasan itu ada identitasnya lengkap. Nah, kita hanya sampaikan pengarangnya saja. Kemudian ada orientasinya. Nah, kadang kita lewati langsung ke kelebihan dan kekurangan. Nah, itu kelebihan dan kekurangan daripada teks ulasan, nah itu kadang seperti itu. Mungkin ada yang teks ulasannya benar-benar komplit, struktur, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, ini oke. Tapi kadang juga ada yang tidak selengkap itu. Nah, itu perlu kita komentari ketika kita dibutuhkan komentar. Paling tidak kita tahu, oh ini itu kurang orientasi, oh ini itu tidak ada rekomendasinya. Nah, seperti itu. Oke. Saya ingin memastikan semuanya ada di Zoom. Minta tolong videonya ya. Minta tolong videonya. Janjinya ada tandanya. Absennya Pak Wawan penuh, tapi kok orangnya tinggal 11. Nah, kemana kira-kira? Bilkis ada. Oke, Maura ada. Oke. 12. Gendis ada. Andina absen 5 ada. Manda 19 ada. Kemudian Anargia Domestik. Halo Anargia, videonya mana Anargia? Namanya tadi sudah. Iwanisa, Aza, halo Aza. Ya ada orangnya kan? Takutnya enggak ada. Oke. Nah sekarang mari kita bahas halaman 209. Nah, mari kita bahas halaman 209. Kita bahas bersama biar tidak ada tugas. Biar tidak ada tugas, kita bahas bersama. Nah, yang penting kalian tahu saja. Tugas itu aslinya biar kalian belajar. Tapi kalau kita sudah belajar di sini, ya tugasnya lain kali aja. Nah, sekarang nomor 1. Apa judul buku yang diulas tersebut? Apa judul buku yang diulas tersebut? Judul bukunya apa? Bilkis? Ya. Judul buku yang diulas tersebut adalah Ayah. Ayah. Betul. Nah, kita akan tahu ini ketika pencerita itu menceritakan kembali, kemudian kita juga bisa tahu
pada cover daripada novel tersebut atau buku tersebut. Nah, di situ kita bisa mencari tahu. Kemudian buku yang diulas tersebut termasuk buku genre apa? Termasuk buku genre apa? Termasuk buku genre apa? Genre itu ada dua, genre sastra atau non sastra, bisa juga genre fiksi atau non fiksi. Nah, fiksi itu yang sastra, non fiksi itu yang bukan sastra. Kalau genre buku ini termasuk genre apa? Genre itu jenis, golongan, itu genre sama. Buku yang diulas termasuk jenis buku fiksi, ya, termasuk jenis buku fiksi atau buku sastra. Nah, siapa pengarang buku tersebut? Siapa pengarang buku tersebut? Andrea Hirata. Andrea Hirata. Andrea Hirata. Nek orangnya mana ya? Ini orangnya. Ini yang namanya Andrea Hirata. Dijadikan cover buku kelas 1. Ini Andrea Hirata. Oleh siapa dan kapan buku tersebut diterbitkan? Oleh siapa dan kapan buku tersebut diterbitkan? Oleh siapa? Kapan? Belia Bentang, media cetak. Media cetak. Apakah di sini ada keterangan yang menunjukkan itu? Enggak. Nah, enggak. Mungkin kalau yang sudah tahu bukunya, nah kita bisa lihat di bukunya. Nah, tetapi teks menceritakan teks ulasan ini karena tidak lengkap, ketika seseorang bercerita tidak lengkap, kemudian ada pertanyaan, buku itu dibuat oleh siapa dan kapan? Kan penjawab jadi tidak tahu. Nah, inilah yang dimaksud dengan kekurangan dalam bercerita. Jadi ya harusnya identitas itu kan komplit, ada semua. Tebalnya, penerbitnya, kapan dibuat, itu harus ada. Nah, karena ini tidak disebutkan di dalam teks bacaan, ya makanya kita tidak bisa menjawabnya. Makanya kita tidak bisa menjawabnya. Itulah ketika ada dalam bercerita kurang lengkap, makanya kalau dijawab tidak bisa. Nah, nomor 4 tidak terjawab. Nanti bisa dijawab sendiri. Atau Sabira punya bukunya, bisa dibuka tuh. Penerbitnya siapa, kemudian kapan itu menunjukkan tahun. Kalau ditanya kapan buku diterbitkan, berarti sama dengan tahun terbit. Sabira ada pegang buku? Pegang bukunya enggak? Ada, Pak. Ada. Bisa dibuka, coba ditunjukkan. Penerbitnya Belia Bentang, Pak. Gria Bintang. Media cetak Belia Bentang. Oh, media. Bentang Media. Media cetak, Bintang Media. Tahunnya? Tahun Nah, itu lihatnya di depan. Biasanya halaman pertama kan cover, terus dibuka halaman pertama atau kedua, biasanya letaknya di situ komplit untuk informasi buku. Identitas buku ada di situ. adanya cetakan ke-20.
Tahun 2017. Nah, berarti tahun terbitnya itu adalah tahun terbitnya. Yang diambil itu yang terakhir. Kan cetakan ke-7, cetakan ke-8, cetakan ke-9. Nah, kalau cetakan yang ke-9 yang paling bawah itu sudah tidak ada lagi, berarti buku itu dicetak pada tahun tersebut. Nah, itu dicetak pada tahun tersebut. Kemudian nomor 5, di mana teks ulasan tersebut dipublikasikan. Di mana teks ulasan tersebut dipublikasikan di mana? Kan tadi bukunya tuh yang dibacakan adalah buku itu dibuat ulasan. Nah, ulasannya ini diterbitkan di mana? Kalian lihat huruf kecil-kecil di bawah ini yang sumber HTTP itu, lihat nah. Nah, itu adalah sumbernya. Nah, itu adalah sumbernya. Berarti di mana teks ulasan tersebut dipublikasikan, ya di sini, ini di artikel ini, di internet. Nah, kan bisa di buku, bisa di surat kabar, bisa di internet. Nah, di sini di internet berarti. Karena ada linknya, di internet. Kemudian nomor 6, apa yang diceritakan tentang penulis dalam teks ulasan tersebut? Apa yang diceritakan tentang penulis? Ingat, kalau ada soal itu dicermati dulu, jangan langsung dikerjakan. Ini maksudnya apa ya? Apa yang diceritakan tentang penulis dalam teks ulasan tersebut? Berarti yang dimaksud soal ini adalah tentang Andre Hiratanya. Tentang Andre Hiratanya. Lihatlah jawabannya di bagian orientasi, di bagian depan. Apa yang diceritakan tentang penulis? Kan ada pengulas. Pengulas itu orang yang mengulas. Pengulas itu biasanya mengulas tentang penulis. Nah, yang ditanya ini tentang penulisnya. Berarti tentang Andre Hiratanya. Nah, itu yang dimaksud. Nah, jawabannya gimana? Jawabannya gimana? Apa yang diceritakan tentang penulis? Di paragraf 3. Di paragraf 3. Bukan. Di paragraf 3 itu adalah resensinya. Paragraf 3 itu adalah resensinya. Oke, 1 menit lagi habis. Silakan nanti langsung masuk ya. Ini less than 1 menit. Nah, ini mau habis, silakan nanti langsung masuk lagi. Biar selesainya tidak sampai setengah 12. Nah, nanti bahas melanjutkan ini selesai, kita juga selesai. Oke, kita live dulu, nanti silakan masuk lagi. Oke, silakan masuk lagi.